Ini sudah dimulai, Kak? Ya, sudah bisa dimulai, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini saya diminta kembali oleh Kak Insan untuk membahas soal PTS yang saya buat. Nah, sebenarnya soal TO7 ya. Soal TO7 itu adalah TO2, Kak. TO2. Soal PTS. Oh, TO2 ya, Kak ya? TO2 Ya, ini adalah soal PTS kelas 12. Kalau kemarin tuh soal PTS kelas 11, nah sekarang soal PTS kelas 12 seperti itu. Bahkan anak-anak murid saya sendiri pun ini ikut bergabung karena mayoritas dari anak murid saya itu remedial semua seperti itu. Ya, jadi makanya saya suruh untuk bergabung. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu ke San. Ya, Nah, Kak. sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah ya? Oke, saya ingin membacakan beberapa peraturan. Yang pertama adalah jangan dicoret-coret tentang share screen-nya ya. Soalnya akan mengganggu jalannya pembelajaran ya, seperti itu. Lalu yang kedua, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian raise hand atau tanyakan di kolom komentar ya atau chat ya seperti itu supaya nanti saya akan membaca pertanyaan dari kalian seperti itu ya. Yang terutama adalah jangan dicoret-coret supaya teman-teman kalian yang lain bisa membaca dengan jelas seperti itu ya. Oke. Cara menjawab soal saya sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kita harus mencari kata kunci dari soal penalaran karena di soal untuk kategori kedinasan untuk masuk sekolah tinggi kedinasan itu bentuknya penalaran bukan hafalan seperti itu. Jadi caranya adalah memahami dari soal. Nomor 1 ada kata kunci termasuk ya pelanggaran hak sebagai warga negara. Nah ini kata kuncinya nih. Yang termasuk pelanggaran hak. Hak itu apa sih? Masih ingat nggak? Hak itu apa sih? Nah, kalau kalian lupa, coba. Apa itu? Hak adalah seperangkat yang harus dimiliki oleh. Nah, ini hak dulu ya. Kita bahas haknya dulu. Dimiliki oleh seseorang sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Nah, di dalam kandungan. Nah, saya sering banget menjelaskan bahwa hak itu sebenarnya sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi kalau kalian menemukan buku yang mengatakan hak itu ada sejak manusia dilahirkan, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalau hak itu ada sejak manusia dilahirkan, berarti pada saat manusia itu berada dalam kandungan, boleh dong digugurkan seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, hak itu ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Makanya di Indonesia sendiri ada larangan aborsi ya, menggugurkan janin seperti itu. Nah, kita lihat opsinya. Yang termasuk pelanggaran hak sebagai warga negara. Seorang gubernur mendengarkan aspirasi, mendengarkan ini salah satu apa ya namanya ya? Kewajiban ya, ini kewajiban. Ini kewajiban. Kewajiban seorang pejabat negara. Kewajiban seorang pejabat. Saya minta maaf ya, apabila kalau ada suara berisik, karena 5 menit sekali itu dilalui oleh
di atas rumah saya itu dilalui oleh pesawat terbang ya, seperti itu. Berarti yang A udah pasti salah. Yang A salah. Karena mendengarkan aspirasi itu adalah kewajiban. Penertiban demonstrasi di tempat-tempat umum seperti rumah sakit. Penertiban demonstrasi. Menurut kalian ini termasuk kewajiban atau bukan? Ayo. Ayo. Yang B ini termasuk hak atau kewajiban? Hak. Kenapa hak? Penertiban. Nah, kata kuncinya ada di kalimat ini nih ya. Saya kasih warna biru. Nah, ini adalah, kalau menurut kalian apa ini? Ini adalah kewajiban. Kewajiban siapa kira-kira? Kewajiban seorang aparat kepolisian ya, kepolisian. Nah, seperti itu. Atau keamanan, aparat keamanan. Nah, kenapa? Karena penertiban ini salah satu kewajiban. Takutnya dikhawatirkan mengganggu terjadinya di rumah sakit itu sendiri. C. Sejumlah warga tidak dapat memberikan suara saat pemilu karena surat suara terbatas. Tidak dapat. Nih poinnya ini nih. Tidak dapat memberikan. Menurut kalian, ini hak atau kewajiban? Hak, Kak. Nah, ini adalah hak ya. Karena ada macam-macam hak. Itu ada 5. Ada hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, kemudian hak apa sih namanya itu pribadi, serta hak pertahanan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk hak asasi ya, seperti itu. Nah, ini hak asasi. Salah satunya ini adalah hak politik. Yang dia langgar adalah hak politik. Nah, hak politik. Nah, berarti jawabannya adalah sudah langsung aja yang C. Seperti itu. Ya. Penertiban juga sama, ini sama juga, ini adalah kewajiban seorang aparat kepolisian atau keamanan ya, seperti itu. Nah, beberapa wajib pajak tidak mau membayar pajak. Nah, tidak mau membayar pajak ini adalah kewajiban juga ya. Karena yang ditanyakan ini kewajiban kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Jadi yang ditanyakan itu adalah hak, maka jawabannya cacing. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian lupa, saya akan mencatatkan di sini macam-macam hak. Nih, kita mengulang nih ya pelajaran kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Macam-macam hak. Yang pertama ada namanya hak pribadi. Contoh hak pribadi adalah mempertahankan hidup, mempertahankan hidup. Nah, ini Melanjutkan keturunan, Kak. kemudian apa lagi? Melanjutkan keturunan, Kak. Melanjutkan atau ya melanjutkan keturunan bisa juga. Terus apa lagi? Beragama, memilih agama ini adalah hak pribadi, ya. Nah, yang kedua ada namanya hak apa lagi? Politik. Hak politik itu adalah hak memilih wakil rakyat atau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Ini adalah hak ya. Nah, mencalonkan diri, Kalau memilih itu adalah kewajiban, kalau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat adalah hak. Ya, saya boleh nggak mencalonkan diri jadi DPR? Boleh, Kak. Boleh, itu Asalkan hak saya. Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada namanya hak ekonomi. Apa itu hak ekonomi? Hak ekonomi itu adalah mendapatkan barang dan jasa. Nah, seperti itu. Jadi kalian boleh membeli sesuatu barang yang kalian sukai. Itu hak kalian. Kemudian ada lagi hak sosial budaya. Nah,
Hak sosial budaya adalah mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan jaminan kesehatan. Ini adalah hak, ya. Kesehatan seperti itu. Nah, ini adalah hak. Lalu yang kelima ada lagi hak hukum ya, hak hukum, bukan hak pertahanan ya, hak hukum. Hak di bidang pengadilan. Apa ini? Mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah hak ya. Perlindungan hukum adalah hak. Nah, jadi macam-macam hak ini ada 5 poin seperti itu, ya. Oke. Sudah paham ya? Jadi yang ditanyakan adalah yang termasuk pelanggaran hak, maka jawabannya cacing. Seperti itu. Nomor 2. Poin utamanya ada di kalimat pelaksanaan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat. Ingat ya, ada kalimat keseimbangan antara hak. Nih, poin utamanya ada di kalimat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nih, ini nih. Ini kalau kalian perhatikan, ini adalah contoh pengamalan sila keberapa menurut kalian? Ayo. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, salah satu pengamalan sila keberapa? Ayo. Sila kelima, Kak, karena pada Sila kelima, betul ya. Karena ada kalimat keseimbangan. Yang ditanyakan bukan sila kelimanya, tapi bagaimana cara kalian pada saat mengemukakan pendapat? Jawabannya yang mana? Ayo. Memberikan Yang kesempatan A. orang lain untuk mengemukakan pendapat? Yang A, Kak. Yang A, Kak. Kenapa kalian milih A? Ayo. Karena di dalam sana kan pasal- adanya hak kemerdekaanmu mengemukakan pendapat. Jadi setiap orang itu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya misalnya pembatasan kayak gitu, Kak. Jadi setiap orang tuh diberikan kesempatan. Oke, kenapa kalian nggak milih opsi yang E? Mungkin kayak Amelia, Yesti, Intan. Coba, kenapa nggak milih yang E? Ayo. Ada 2 opsi yang hampir benar. Mementingkan kepentingan diri, ini udah pasti salah nih ya. Yang B kita abaikan. Nih, tuh. Memperjuangkan secara sungguh-sungguh agar pendapatnya dapat diterima. Ini salah juga nih ya. Artinya apa ya? Memaksakan kehendak. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini bukan ya. Ini bukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang mana? Ayo. Yang A, yang atau A, Kak. E? Karena dalam pasal 28 itu Undang-Undang Dasar 145 kebebasan untuk berekspresi secara tulisan dan lisan, Kak. Tapi menghargai perbedaan pendapat sebagai bentuk etika dalam berpendapat juga diperbolehkan dong. Kan antara hak dan kewajiban. Kita nih berpendapat, tapi kita juga tidak boleh pendapat kita melukai hati orang lain. Tidak boleh ibaratnya saling menuduh ataupun tidak boleh saling apa ya? Ya ibaratnya memaksakan seperti itu. Ayo. Coba cek pasal 28I kalau tidak salah ya. Hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Benar tidak? Coba. Pasal 28I atau 28J kalau tidak salah. Coba dicek dulu. Oh iya benar, Kak, karena waktu apa ya, Kak, waktu ambulans lewat kan otomatis kan kita juga minggir juga karena kita dibatasi oleh orang lain juga. Nah, berarti yang mana dong jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah yang E. Ini adalah salah satu bentuk apa namanya? Pengamalan ya, pengamalan dari pasal 28I kalau atau 28J. Kenapa? Karena hak kita itu dibatasi dengan cara pada saat kita berpendapat, kita harus menuturkan kata-katanya itu dengan sopan dan santun seperti itu, ya. Nah, jadi bukan cuma memberikan kesempatan doang, tapi pada saat kita berpendapat kita harus menyuarakan ekspresi, menyuarakan aspirasi kita itu dengan cara yang sopan seperti itu. Nah,
dalam sila keempat, pengamalan sila keempat dikatakan musyawarah itu menggunakan akal sehat. Maksud dari akal sehat ini adalah pada saat kita bermusyawarah, kita menggunakan hati nurani kita. Kita menggunakan etika kita pada saat menyampaikan pendapat. Nah, paham ya? Kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3. Poin utamanya adalah yang merupakan hak sekaligus kewajiban. Yang mana? Ayo. Membela negara. Membela negara. Membela negara. Ini adalah kewajiban ya. Ini kewajiban. Ini sesuai dengan pasal berapa? Setiap warga negara berkewajiban, berhak dan berkewajiban. 27 ayat 3. Ayat 3, betul ya. Ini kewajiban. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti benar. Udah kita fokus A dan B. Mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan. Poin utamanya perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Ini apa ini tadi? Tuh. Perlindungan hukum. Berarti hak ya. Berarti yang ditanyakan kan hak dan kewajiban. Berarti ini hanya hak. Ini hak sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Nah, apa bunyinya pasal 27 ayat 1? Setiap warga negara persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. Ya udah, jawabannya adalah yang B. Ya. 1, 3 juga salah nih ya. Mempertahankan negara bukan. Sorry. Mempertahankan negara ini bukan ya. Nih, antara mempertahankan negara itu adalah kewajiban. Ini kewajiban. Nah, ya. Sorry. Jadi jawabannya adalah yang E, 1 dan 4. Ya. Karena memperoleh pendidikan ini adalah hak dan kewajiban. Kewajiban sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Apa bunyinya pasal 31 ayat 1? Setiap anak Indonesia berhak dan berkewajiban mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, 1 dan 4 seperti itu ya. Jadi jawabannya yang E, 1 dan 4. Oke. Saya pengen dengar dulu deh nanti jawaban kalian apa ya. Poin utama nomor 4 ada di kalimat yang termasuk kewajiban negara. Itu poinnya. Waktu pembahasan soal PTS kelas 11 saya sudah menjelaskan nih. Ya. Yang termasuk kewajiban negara itu ada 4. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Yang termasuk kewajiban negara. Ayo. Yang D. D, Kak. D. Ada yang berbeda pendapat? Saya waktu itu udah pernah jelasin nih. Catatan penting. Kewajiban negara adalah yang pertama, negara menghormati HAM. Artinya negara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpendapat. Warga negara untuk berpendapat. Ini yang pertama nih. Nih ya, menghormati HAM ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah melindungi HAM. Negara melindungi HAM.
Contoh negara melindungi HAM apa? Dengan cara apa? Contoh negara melindungi HAM adalah negara membuat peraturan mengenai peraturan atau undang-undang mengenai hak asasi manusia, mengenai HAM. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kewajiban negara. Yang ketiga adalah memajukan HAM. Apa itu memajukan HAM? Negara membuat lembaga yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Nah, itu kewajiban negara yang ketiga. Kewajiban negara yang keempat apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Selain menghormati, melindungi, memajukan, serta apa? Negara membuat lapangan pekerjaan, misalnya. Atau negara membuat sekolah gratis. Ini salah satu bentuk memenuhi HAM, ya. Seperti itu, kewajiban negara. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah yang termasuk kewajiban negara, jawabannya adalah yang BB. Hampir tipis-tipis ya di kalimat ini nih perbedaannya. Nah, kalau hati-hati nih dengan opsi-opsi yang seperti ini, karena tahun 2021 atau tahun 2020, kalau tidak salah itu yang keluar itu adalah tugas MK dalam pemberhentian presiden adalah A, mempertimbangkan, C, memutuskan, E, mengadili, kayak gitu. Biasanya tuh seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati nih dengan kalimat menyatukan, menghormati, melaksanakan. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kewajiban negara itu ada 4. Ya. Izin bertanya, Kak. Oke, iya silakan. Bisa dijelaskan mengenai maksud poin D sama E, Kak? Poin D sama E. Poin D sama E, memperlakukan, artinya ini memperlakukan setiap orang sama ya, seperti itu. Memperlakukan hak asasi. Nah, kemudian kalau mensejahterakan, ini lebih fokusnya adalah ke haknya, seperti itu. Kewajibannya. Kewajibannya mensejahterakan. Karena yang ditanyakan adalah yang termasuk kewajiban negara ada 4 hal ini. Seperti itu. Walaupun memang memperlakukan itu sama juga dengan kayak menghormati ya, tapi ini lebih ke haknya ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya bersama ya antara D dan E kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalian terkecoh di opsi D dan E. Oke? Nah, seperti itu ya. Nur Jamil. Oke. Nomor 5. Poin utamanya ada di kalimat yang merupakan penghormatan terhadap hak warga negara. Yang merupakan penghormatan. Yang mana menurut kalian? Yang merupakan. Menoleransi terhadap perbedaan. Kita simpan dulu ya, toleransi nih. Toleransi salah satu bentuk penghormatan juga ya. Mempengaruhi teman dalam mengambil keputusan. Ini udah buruk nih ya. Mempengaruhi teman, ini udah pasti buruk nih. Mendahulukan kepentingan pribadi, ini bukan. Mengutamakan pemenuhan hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, saya mau tanya, kapan hak itu diberikan? Ayo. Enggak mau beli. Kapan hak itu diberikan? Setelah terpenuhinya kewajiban. Hah? Hak itu diberikan Setelah terpenuhinya kewajiban. Nah, betul ya. Hak itu diberikan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh, misalnya, kalau kalian sebagai pelajar,
kalau ingin mendapatkan nilai, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengerjakan tugas. Seperti itu. Ya, kalau kalian mengerjakan tugas, nanti kalian mendapatkan nilai. Nah, jadi mendahulukan mengutamakan hak, ini salah ya. Mengutamakan hak dulu ini salah. Menuntut, apalagi nih, menuntut hak dulu nih. Nah, ini udah salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ayam. Karena toleransi adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap warga negara. Nomor 6. Poin utamanya ada di kalimat masih banyak warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Warga yang tidak sesuai dengan upaya penggunaan hak warga negara di bidang politik, yaitu ada nih, banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kata kunci utama nih. Berarti yang mana? Tuh. Ini udah ngejawab nih. Tidak menggunakan hak pilihnya. Berarti ini salah satu bentuk pengingkaran ya. Nah, ini pengingkaran hak atau pengingkaran kewajiban menurut kalian? Yang apa? Yang Kak. Ya, nomor 6 ya, ini termasuk pengingkaran hak atau kewajiban. Ayo. Nah, saya mau tanya tuh. Karena Pengingkaran hak, Kak. kenapa pengingkaran hak? Dapat pengembangan pun nak digodi. Nasi juga duit. Ini poinnya nih. Rasa apa sih? Ayo. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya ini termasuk pengingkaran hak atau pengingkaran kewajiban. Nampak Kak Daruk bulu-bulu punya kepanjang tu. Ayo, jawaban kalian apa, ayo? Hak kewajiban, Kak. Mengingkari hak kewajiban, Kak. Mengingkari Hak kewajiban, Kak. kenapa? Hak dan kewajiban? Mana tu Kak? Dia pun nak mengeribi. Ayo. Kenapa Kenapa hak dan kewajiban? Gaumbak. Ayo. Nah, tolong di-unmute dulu ya. Bentar nih. Kan udah saya kasih bold tuh. Yang warna hitam nih. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini termasuk pengingkaran hak atau pengingkaran kewajiban? Menurut kalian? Ayo. Pengingkaran hak. Kenapa? Alasannya Damar. Fridianti, pengingkaran kewajiban. Kenapa? Alasannya, ayo. Ingat ya. Tadi kita lihat ke atas lagi. Nih, lihat ke atas lagi. Hak politik adalah mencalonkan diri. Kalau namanya mencalonkan diri, ini namanya hak ya. Kalau memilih wakil-wakil itu namanya kewajiban. Sedangkan nomor 6, ini ada kalimat tidak menggunakan hak pilihnya. Berarti kan dia sudah mengingkari kewajiban. Seperti itu. Kata kuncinya, ya. Jadi ini ada kalimat tidak menggunakan hak pilih. Berarti ini adalah mengingkari kewajiban. Berarti yang mana jawabannya? Yang ayam. Menghindari dari petugas pendaftar pemilih. Seperti itu. Ya. Nomor 7 pernah ada di dalam soal SKD kedinasan tahun 2022 ya, tahun 2022 tentang pasal 27. Benar nggak? Coba yang pernah dapat siapa coba? Pasal Saya, Kak. 27 sama 29. 27 sama 29, Iya. benar. Nah. Oke, kita lihat. Jadi jangan khawatir ya, pasti sudah dijelasin ayatnya ya. Yang ditanyakan adalah kewajiban warga negara. Yang mana? Kalau yang D itu namanya apa? Yang D namanya apa? Ayo. Ini apa? Ini adalah Hak.
warga negara. Ini adalah hak warga negara. Jadi jawabannya adalah yang C, betul ya. Nah, Bekerja secara profesional. kayak gitu. Oke, nomor 8. Poin utamanya di dalam nomor 8 ada di kalimat hubungan antara negara dan kewajiban warga negara. Nah, ayo satu tadi ya. Regin, tolong coba mana tuh Regin. Oke. Nah, hubungan antara negara dan kewajiban warga negara apa? Poin utamanya adalah negara akan melaksanakan program pembangunan di segala bidang. Ini poin utamanya. Hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara apa? Antara negara dengan kewajiban warga negara apa? Adalah yang Fridianti, yang E. Kenapa Fridianti yang E? Ayo. Negara harus memenuhi kewajibannya setelah warga negara menunaikan kewajibannya. Ayo, ada jawaban yang lain? Fakultatif itu fungsi yang ibaratnya apa ya? Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya ya. Seperti itu. Nah, apa sih hubungan antara negara dan kewajiban warga negara dalam program pembangunan di segala bidang? Jawabannya adalah yang D. Kewajiban warga negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya. Contohnya kayak begini. Ini ya. Catatannya. Catatannya adalah ketika warga negara membayar pajak, ini adalah kewajiban ya. Nah, ini adalah kewajiban warga negara. Nah, maka negara akan memanfaatkan untuk kegiatan pembangunan daerah, kegiatan pembangunan nasional ya. Nah, pembangunan nasional. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian sudah membayar pajak, negara akan memanfaatkan pajak untuk kegiatan pembangunan nasional. Seperti itu. Nah, jadi, pernah dengar nggak tentang retribusi? Ayo. Apa bedanya pajak dengan retribusi? Ini perwira muda. Pajak iuran wajib dibayar masyarakat dengan syarat negara tidak langsung memberikan balas budi dari pajak. Pernah dengar? Apa bedanya pajak dengan retribusi? Kalau retribusi itu kayak uang parkir gitu, Kak, untuk daerah. Oke. Kalau pajak? Pajak itu pendapatan nasional, Kak, secara menyeluruh. Jadi perbedaannya itu kalau pajak itu diatur oleh Presiden dan DPR, sedangkan retribusi daerah oleh DPRD-nya. Oke. Intinya gini. Kalau pajak, hasil pembangunan, hasilnya tidak bisa kita rasakan secara langsung. Itu pajak ya. Contoh, kita bayar pajak. Belum tentu yang dibangun itu di daerah kita. Itu. Jadi kita belum bisa menikmati secara langsung. Tapi kita bisa merasakan dengan adanya bayar pajak, pemerintah akan memanfaatkan pajak dengan cara pembangunan nasional. Betul. Yang tadi dikatakan oleh Perwira, retribusi itu salah satunya adalah di daerah.
Jadi retribusi adalah bisa didapatkan secara langsung. Bisa kita nikmati. Contohnya adalah bayar parkir misalnya. Itu namanya retribusi. Kalau pajak masuk ke kantong negara, kalau retribusi itu bisa saja masuk ke kantong daerah. Seperti itu. Contoh adalah reklame ya, ataupun tiket nonton kalau tidak salah ya itu masuknya ke retribusi kayak gitu. Bahkan apa sih namanya? Apa sih namanya tuh? STNK kalian, bayar pajak STNK. Jadi kalau retribusi bisa kita rasakan secara langsung. Kalau pajak belum tentu kita bisa rasakan secara langsung. Contoh retribusi yang bisa kita rasakan. Misalnya selain pajak juga kalau kita bayar premi itu untuk bayar asuransi ya, kita bisa merasakan seperti itu. Nah, jadi hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara, kewajiban negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, ketika warga negara membayar pajak, maka negara akan memanfaatkan pajak tersebut untuk kegiatan pembangunan nasional. Ini ada hubungannya antara kewajiban dengan haknya. Haknya negara apa? Haknya negara adalah mendapatkan pajak. Kewajiban warga negara apa? Kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Itu. Ya. Oke, nomor 9. Poin utamanya ada di kalimat ini nih. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila ada upaya penegakan. Yang ditanyakan, mencegah terjadinya peristiwa tersebut dari penegakan HAM. Yang mana? Bully. Ayo, yang mana menurut kalian? Masih ada 58 nih. Ayo, yang mana kira-kira? Jawaban kalian yang mana? Yang mana? Yang upaya mencegah. Mencegah ya. Meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis bully. Membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bully di media cetak, lokal maupun media nasional. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional yang menangani bully. Mengusulkan. Melaporkan. Ini bukan ya. Melaporkan itu setelah terjadi. Berarti ini upaya represif nih setelah terjadi nih. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pencegahan bully. Ini setelah kejadiannya juga ya. Menurut saya ya, ini setelah kejadian ya, mengusulkan membentuk peraturan yang khusus. Nah, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga nasional. Sebenarnya sudah banyak ya lembaga nasional. Nah, kenapa nggak milih yang B? Ayo. A atau B? Menurut kalian? Ayo. Kenapa nggak milih yang B? Membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bully di media cetak lokal maupun media nasional. Karena kalau A lebih cocok untuk belajar. Kalau B, emang pelajar nggak boleh bikin media tulisan di media cetak ya? Ayo. Ayo, sulit nih ya, memahami soal ini nih ya. Mencegah terjadinya peristiwa tersebut, kata Dewa Ayu katanya, kalau ini dulu nih, Amelia, kalau A hanya berdampak pada pencegahan pribadi, kalau B berdampak pada sekitar. Kalau yang A masih bisa dijangkau semua siswa. Kalau yang B perlu keahlian khusus.
Lebih efektif yang AK karena secara langsung tanpa ada perantara. Yang mana kira-kira? Jawaban yang paling tepat adalah yang ayam. Betul ya. Karena nggak semua pelajar itu mempunyai keahlian untuk membuat tulisan, apalagi bisa dimuat dalam media cetak seperti itu. Tidak semua ya. Tidak semua pelajar yang ahli seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Izin keluar, Kak. Oke, ya silakan. Nomor 10. Poin utamanya ada di kalimat apabila tidak terpenuhnya hak warga negara, adanya kelalaian pemenuhan kewajiban. Nah, dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Akan membawa dampak apa nih? Kalau tidak terpenuhnya hak warga negara akibat kelalaian kewajiban negara, dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berarti dampaknya apa? Dampaknya adalah akibat lalai nih kewajiban kewajiban negara. Dampaknya jawaban kalian apa? Ayo. Yang pelanggaran hak semakin menurun. Salah ya, karena kan yang lalaikan adalah negaranya, ya. Yang lalai itu adalah negaranya. Pelaksanaan pemilu semakin demokratis. Nah, ini nggak masuk banget nih ya. Yang ditanyakan apa, yang dijawab apa. Keterbukaan pemerintah didukung pendirian pusat informasi publik. Ini nggak ada sangkut pautnya juga. Dampaknya adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Kita simpan dulu. Fokus pemerintah dalam pembangunan. Ini bukan dampak ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Seperti itu. Nomor 11. Poin utama dari kalimat ini adalah yang merupakan hak negara. Tadi sudah saya sebut ya. Apa? Belum nih. Belum lupa nih ingatan saya nih. Yang merupakan hak negara adalah yang mendapatkan pajak dari masyarakat. Seperti itu. Nah, kalian termasuk bayar pajak nggak? Sudah termasuk bayar pajak atau belum? Kalian sudah bayar pajak atau belum menurut kalian? Ayo. Sudah. Kalian sudah bayar pajak? Sudah. Apakah kalian wajib pajak? Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau kalian sudah, berarti apakah kalian wajib pajak? Wajib pajak itu artinya ketika kita memiliki penghasilan yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Contoh, kalau wajib pajak itu apabila kita memiliki penghasilan di atas 5 juta rupiah per bulan. Maka kita akan dikenakan pajak. Kalau pertanyaan saya adalah, kalian sudah bayar pajak atau belum? Nah, kalian jawab adalah sudah. Apa buktinya kalian sudah bayar pajak? Contoh, kalian jajan di Indomaret, pasti dikenai pajak. Kalian makan di restoran, pasti dikenai pajak. Kalian beli pulsa, pasti dikenain pajak. Nah, walaupun kalian sendiri bukan wajib pajak, tapi kalian sudah membayar pajak. Kayak gitu ya. Wajib pajak itu adalah ketika seseorang memiliki penghasilan di atas 5 juta rupiah per bulan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah wajib pajak ya. Oke, nomor 12. Poin utamanya adalah strategi ya yang merupakan pencegahan menekan pertumbuhan angka kriminalitas. Yang mana strateginya?
Ayo. Mencegah ya. Mencegah nih. Yang mana? Yang A ya. Nah, udah jelas banget ya. Mengedukasi itu adalah mencegah ya. Nah, mencegah gangguan keamanan. Nomor 13. Contoh pengingkaran kewajiban. Sila yang berlambangkan rantai. Kecuali yang bukan nih. Ya. Berlambangkan rantai yang bukan. Yang mana? Merampas barang milik orang lain. Ini sila keberapa menurut kalian? Merampas. Ini adalah sila ini sila kelima ya. Nah, kenapa sila kelima? Karena merampas itu sudah tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Perundungan ini sila kedua. Tidak mau membantu korban bencana alam sila kedua. Tidak berani melakukan membela kebenaran dan keadilan juga sila kedua. Lebih memilih individualis ini juga sila kedua. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, kayak gitu. Nomor 14. Tips dan triknya adalah gini. Yang termasuk pengingkaran kewajiban berlambangkan padi dan kapas. Ya, saya kasih bold. Padi dan kapas itu adalah sila kelima. Sering banget soal-soal TWK, wawasan kebangsaan itu yang seperti nomor 14 ya. Jadi hati-hati dengan opsi yang seperti ini. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Ini sila keberapa menurut kalian? Ayo. Kelima. Ini sila keberapa? Nah, karena yang dirugikan adalah banyak, berarti ini sila kelima. Ya, berarti yang ada nomor berapa tuh? Yang ada nomor satunya udah pasti benar. Ya. Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Ini pelanggaran sila keberapa? Ayo. Ini adalah sila kelima kakeknya. Menerobos lampu merah. Ayo. Sila kedua kan? Kelima kak. Kelima, Kak. Kenapa lah? 3. Karena dia itu tidak menyesuaikan kewajibannya untuk mematuhi KPA, mematuhi lalu lintas. Tidak, ya. Ayo. Menerobos lampu merah adalah sila. Jawabannya adalah sila ketiga. Berarti, nih ya. Bentar. Saya stop share terlebih dahulu ya. Nih, sebentar. Supaya kalian paham. Saya ingin membuktikan. Jangan sampai kalian tersesat di jalan nanti. Ya. Pengamalan. Sebentar. Nih. Sering banget nih ya. Pengamalan ini kita belum tuntas sampai detik ini nih. Pengamalan Pancasila. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah ya? Oke. Nah, kalian baca baik-baik sila ketiga poin ini nih. Ini kan sila ketiga nih. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita ingin menjaga dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil. Contohnya, mematuhi peraturan. Menerobos lampu merah, melanggar aturan atau tidak? Ayo. Iya, melanggar aturan, Kak. Nah, berarti sila keberapa? 3. Nah, sudah paham? Jadi, kayak gitu ya. Banyak sekali nih ya, mungkin konten di YouTube ataupun konten di bimbel-bimbel lain
Itu yang mengatakan bahwa menerobos lampu merah sila keempat, ada yang mengatakan sila kelima, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih konteks dari masalahnya itu apa, ya. Jadi kalau menerobos lampu merah ini adalah sila ketiga. Berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. Udah, ini nih, nomor 2-nya salah. Perundungan. Perundungan ini sila keberapa? Perundungan. Perundungan itu apa sih? Apa itu Aksi perundungan? bullying, Kak. Bully, betul ya. Perundungan ini adalah sila kedua, ya. Nah, udah berarti jawabannya adalah yang E. 1 dan 4. Seperti itu. Itu ya cara ngejawabnya ya. Jadi kalau misalnya nomor 1-nya udah pasti benar, ya udah antara ada 3 kemungkinan antara A, B atau E. Tapi kalau nomor 2-nya udah pasti salah, udah kita langsung eliminasi. Nomor 3-nya juga salah, udah jawabannya yang E. Kalian nggak usah ngebaca nih, C dan D itu apa sih? Nah, kelamaan nanti ya, seperti itu. Oke, nomor 15. Poin utamanya ada di kalimat upaya tegas memberantas tindakan korupsi. Di mana upaya tegasnya? Jawabannya adalah yang B ya. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, seperti itu. Nomor 16. Poin utamanya adalah yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka upaya hak warga negara Indonesia yang mana? Ayo. Dilakukan pemerintah. Ini salah nih. Saya udah baca sekilas saja ini udah salah nih. Rumit ya. Mengabaikan juga salah. Yang membatasi apalagi. Memperlambat juga salah. Udah. Nah, gampang banget ya. Kalau ada yang positif ininya salah semua ya. Itu. Nomor 17. Poin utamanya ada di kalimat peraturan tersebut tidak dipatuhi oleh pedagang. Mereka tetap berjualan di tempat tersebut. Berarti apa ini? Termasuk apa ini? Pengingkaran hak atau pengingkaran kewajiban? Ayo. Jawabannya apa? Ini sudah melanggar sila kelima ya. Tentang hak dan kewajiban. Jawabannya adalah yang ayam ya. Karena ini pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pedagang. Masya Allah. Itu Livia sama Juice Rocky. Ya. Anak murid saya, maaf ya. Anak murid saya di sekolah. Seperti itu. Nomor 18. Poin utamanya ada di kalimat belajar Ju, Devin, remet melulu juga ya kan. Siapa ini lagi mendengarkan dengan seksama? Oke, lanjut. Di sini ada kalimat pihak yang berwajib memasang spanduk tentang narkoba. Cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara adalah, ayo, apa ini? Yang mana? Memasang spanduk bahaya. Nah, Preventif. Nah, di sini tentang bahaya ya. Bahaya. Berarti ini adalah jawabannya upaya preventif. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran narkoba itu sendiri. Seperti itu. Ya, tuh ada kalimat menjauhi itu. Nih. Nih, ada kalimat ini nih. Sebentar. Saya kasih bold warna hitam. Nah, ini dia. Nah, ya. Jadi untuk mencegah
Mencegah itu artinya upaya preventif. Nomor 19. 19 poin utamanya ada di kalimat pelaksanaan HAM, baik secara individu maupun universal secara umum. Pemikiran tentang HAM dalam pembukaan yang mana? Yang mana? Pemikiran, prinsip dasar tentang HAM. Ayo, yang mana? Jawaban kalian yang mana? Yang B. Yang D. Yang D atau yang C? Pemikiran tentang HAM itu jawaban yang tepat adalah yang delta, ya. Karena ini sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara kita, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban ya, bukan perdamaian. Alah, remet melulu aja, ya. Harusnya saya tidak remet nih, Pak. Remet ya. Mau tahu nggak nilainya? Anak murid saya itu kecil-kecil nilainya. Nggak apa-apa. Artinya, berarti tandanya soal PPKN lebih susah dibandingkan soal MTK. Betul kan? Betul tidak? Betul. Coba jawab. Betul, Pak. Betul banget. Nah, jadi kalau soal PPKN yang kayak begini, yang dibuat Pak Yoga, pasti lebih susah dibandingkan matematika. Nomor 20. Tindakan yang dilakukan oleh negara menjamin kewajiban untuk menghormati. Untuk menghormati, ya. Nah, menghormati adalah yang A, ya, seperti itu. Ini maksud dari menahan diri itu artinya menghormati. Nah, tadi kan saya udah pernah jelasin nih. Di mana nih tadi tuh? Nomor berapa tadi tuh? Nih, menghormati HAM, kewajiban negara adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpendapat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 21. Poin utamanya ada di kalimat kewajiban warga negara untuk memenuhi. Iya benar. 21. Memenuhi ya. Poin utamanya memenuhi. Apa coba? Jawaban kalian apa? Kewajiban negara untuk memenuhi adalah membuat regulasi. Ini adalah memajukan ya. Ini memajukan. Membuat regulasi, ini memajukan. D. Bentar. Memajukan HAM. Berarti yang ada nomor satunya salah. Mempromosikan aturan perundang-undangan di luar negeri. Mempromosikan. Ini mungkin memajukan juga ya. Ini memajukan nih. Mempromosikan itu bisa juga memajukan. Nah. Memajukan. Kemudian mencegah pelanggaran terhadap hak material. Mencegah. Membiayai. Mencegah. Kita simpan dulu. Membiayai pelatihan. Mengadopsi undang-undang. Ini melindungi ya. Mengadopsi itu artinya melindungi. Nah, ini melindungi. Udah. Yang paling benar adalah 3 dan 4. Yang mana tuh 3 dan 4? D. Delta. Seperti itu. Oke. Nah. Nomor 22. Poin utamanya ada di kalimat usaha pemerintah memberikan perlindungan
HAM di bidang hukum. Poin utamanya perlindungan di bidang hukum. Yang mana? Yang udah jelas banget nih ya. Yang cacing langsung aja dijawab. Seperti itu. Nomor 23. Poin utamanya fungsi mediasi. Fungsi mediasi Komnas HAM apa? Fungsi mediasi adalah yang delta. Ya, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Seperti itu. Nah, 24. Coba saya pengen dengar kata kuncinya ada di poin mana? Sambil saya minum dulu ya. Haus nih. Coba kata kuncinya ada di kalimat mana? Ini udah sering banget nih. Ayo anak murid saya yang di sekolah. Coba. Jangan malu-maluin saya, coba. Kata Berhak kuncinya. untuk diakui kedudukannya. Kedudukan. Berhak. Yang lain? Ada yang berbeda pendapat? Ada banyak nih. Ini anak murid saya nih Kak Insan nih. Ade, Adinda, Aida, Aryo, Cynthia, Cindy. Siapa lagi nih? Ilham, Jaki, Nurul, Putri Narisa, Rafif. Banyak ya. Sofian, Haitamim, Siva, Bita, Valin, Yai. Tuh. Rafif. Ya, Rafif. Apa kata kuncinya? Ayo. Poin utamanya apa? Persamaan kedudukan. Nah, poin utamanya seluruh warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan. Nah, kalau ada kalimat ini yang saya bold, kedudukan. Kedudukan itu dalam hal jabatan ya. Berarti ini mengamalkan sila keberapa? Sila kedua. Sila keberapa, anak-anak? Coba dijawab. Sila keberapa? Sila kedua, Pak. Aduh. Sila keempat. Waduh. Sila kelima. Waduh. Sila ketiga. Waduh. Pancasila susah ya ternyata. Aduh, harus ditatar nih. Nih, kalau ada kalimat kedudukan. Kalau ada kalimat kedudukan nih anak-anak. Tuh, apa tuh anak-anak? Tuh. Sila keberapa jadinya? Kedudukan adalah sila keempat. Beda ini dengan kalimat ini nih. Persamaan derajat. Bener nggak tuh? Beda nggak? Oh, menurut kalian? Persamaan derajat ini sila kedua. Derajat itu adalah harga diri seseorang. Kalau kedudukan adalah jabatan seseorang. Ya. Nah, intinya dalam hal posisi di dalam organisasi ya, seperti itu. Kalau sila kelima ada kalimat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Tuh bedain tuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi sila keberapa tadi? Jawabannya adalah sila kalau kedudukan sila keempat. Yang mana? Yang bebek. Seperti itu. Ya. Nah. Oke, lanjut. Ini bonus nih ya, tambahan 5 soal lagi nih ya buat anak-anak MAN 10.
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk apa ini? Adalah jawabannya yang ayam. Hidup di negara Indonesia dengan aman. Seperti itu. 26. Nah, ini mungkin nih ya. Anak-anak di sekolah saya belum diajarin nih. Soal nomor 26. Mungkin nanti di penilaian akhir tahun PAT akan saya masukkan nih soal nomor 26, 27, 28. Beruntung kalian yang hari ini bakalan bergabung ya dalam soal ini. Di sini ada kalimat penculikan, ya kan, pemerkosaan, human trafficking, perbudakan, diskriminasi. Upaya mengatasi kasus pelanggaran. Yang mana? Upaya mengatasi kasus pelanggaran. Yang mana? Diperlukan apa? Kita mendengar kebebasan atau kemerdekaan, tetapi sering terjadi penculikan, pemerkosaan, human trafficking. Apa itu human trafficking? Apa ini dia? Ini apa ini? Perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Manusia. Mengatasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Yang terjadi di negara kita diperlukan adalah yang delta, penegakan HAM. Ya, seperti itu. Karena kita sendiri sudah ada instrumen. Instrumen itu artinya apa ya namanya ya? Kayak undang-undang, landasan hukumnya seperti itu, ya. Nah, jadi kan di sini kan ada kalimat tuh terjadinya. Ya, ini adalah penegakan, harus ditegakkan. Nomor 27, upaya represif. Upaya represif. Pelanggaran HAM. Apa upaya represifnya? Represif itu setelah terjadi nih. Memberikan penyuluhan. Ini bukan ya, ini preventif nih. Yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. C dan D salah. A juga salah. Udah. Tinggal mana jawabannya? Menangani, menunjukkan peran sebagai pelayan, bukan sebagai pengusaha. B atau E? Perannya sebagai pelayan. Pelayan itu artinya bukan ya, ini bukan nih. Udah, jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, yang bebek seperti itu. Nomor 28. Kata kuncinya ada di kalimat warga negara harus membayar pajak penghasilan. Ada beberapa warga negara yang belum melaksanakan kewajibannya. Disebabkan oleh faktor apa? Kenapa kok banyak orang-orang belum membayar pajak? Kenapa? Ayo. Insya Allah 5 soal ini akan saya masukkan ya ke dalam soal PAT nanti. Lihat aja nanti ya. Nah. Apa? Kenapa kok ini banyak warga negara yang belum membayar pajak? Jawabannya adalah yang cacing karena kesadaran berbangsanya yang sangat rendah, ya. Nah, jadi dia lebih mementingkan kepentingan individunya. Jadi dia lebih apa ya? Tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya. 29. Poin utamanya ada di kalimat yang termasuk pelanggaran hak dalam masyarakat. Nih ya, saya buat ini. Dalam masyarakat, pelanggaran hak. Yang mana? Pertikaian antar suku,
Mencoret-coret tembok. Pemalakan terhadap siswa. Oh, udah. 3 dan 5 udah pasti salah. 3 dan 5 udah pasti salah. Kenapa salah? Kenapa 3 dan 5 salah? Ayo. Karena itu siswa. Karena itu siswa, betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, gampang ini mah. Nah, karena ada kalimat sekelas siswa nih. Terakhir, kata kuncinya ada di kalimat yang bukan. Pengingkaran kewajiban. Yang mana? Terakhir, kalian jawab sendiri. Apa alasannya? Yang bukan. Jesti, fokus Jesti. Jesti Lutfi, Adila, fokus. Raffi, fokus. Jawabannya adalah kalau tidak membawa helm, ini kewajiban ya. Ini kewajiban nih. Ini kewajiban. Nah, ini kewajiban. Tidak memberikan laporan penghasilan, ini juga kewajiban. Ya, fokus udah walaupun udah malam tetap fokus nih. Melakukan perundungan. Perundungan itu kan bully ya, ini juga kewajiban. Merusak fasilitas umum, ini kewajiban. Jadi jawabannya adalah yang delta. Yang E, sorry, yang E. Ya. Nah, jadi seperti itu. Belajar PPKN itu mudah dan menyenangkan, bukan? Cara ngejawabnya seperti itu. 3, menyenangkan, bukan menyenangkan. Pusing, Pak. Pusing. Nah, oke. Ada pertanyaan dari kalian yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini? Nah, jadi caranya buat yang kalian yang masih sekolah, terutama yang saya ajarin, jangan panik. Kalian cermati kalimat, setiap kalimatnya. Apa kata kuncinya? Nah, seperti itu. Jadi, kalau masih guru PPKN-nya di sekolah masih saya, soalnya akan seperti ini. Ya. Begitupun di bimbel. Kalau di bimbel masih saya, soalnya adalah dalam bentuk penalaran. Supaya apa? Supaya kalian sudah bisa memahami seperti itu. Ya, nanti akan dikirimkan ya seperti itu. Ya ini soal PAT ini. Soal PAT. Bukan ya, ini bukan soal PAT nanti. Ya. Nah, oke. Mau KJ PAT, enggak ada KJ kajian ya. Harus belajar nih. Nih, Pancasila nih, sila kelima. Apa tuh? Sila kelima. Suka bekerja keras, hidup jangan banyak mengeluh. Mentang-mentang PPKN remet, ngeluh terus. Di kelas, di sekolah, mengeluh terus. Pak Yoga soalnya susah, melanggar Pancasila, sila kelima kalian. Tuh. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Baca nih nomor 9 nih. Suka bekerja keras, hidup jangan banyak mengeluh. Nah, kalau kalian pengen pinter ya belajar kayak gitu. Oke, itu ya. Oke, saya kembalikan ke Kak Mamat. Silakan Kak Mamat. Ya, terima kasih Kak Yoga yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Ini campurannya dari MAN 10 sama dari siswa bimbel Hauria Digital ya. Campuran untuk yang mungkin untuk yang siswa MAN 10 udah tahu lah soalnya kayak gimana lah gitu kan. Udah bisa ngikutin pembahasan, terus juga tadi ada info ada 5 soal tambahan untuk yang soal TWK mau dimunculkan di soal PAT ya.
di PAT di Man 10 gitu. Terus buat yang nanya KJ kalau untuk yang dari Man 10 bisa langsung minta KJ sang pembahasannya ke Kak Yoga. Untuk yang siswa Bimbel Hore Digital nanti KJ sang pembahasannya akan di-share di grup yang Bimbel Premium sama yang grup event tryout yang paket premium ya. Jadi yang selain itu nggak dapat KJ-nya tapi bisa ngelihat reviewnya kok. Di sini kan di Zoom ini di record, nanti diupload ke channel YouTube-nya. Cari aja channel YouTube Hore Digital, nanti recordnya diupload di situ. Terus tadi ada nanya bimbelnya online apa offline, kita bimbelnya online ya. Cari aja bimbel Hore Digital, di situ nanti ada. Terus buat yang nanya file bukti-bukti pengalaman Pancasila, mungkin untuk yang Man 10 bisa minta ke Kak Yoga langsung. Untuk yang siswa bimbel nanti di grup binaan bimbel Hore Digital. Kalian di-share kok. Jadi nanti tunggu aja filenya. Terus ada lagi yang tanyakan? Tadi masalah file, terus KJ-nya, pembahasannya segala macam. Ada lagi yang tanyakan mengenai Bimbel Hore Digital atau mengenai kegiatan pada malam hari ini? Bisa tanya di kolom komentar ya. Harga bimbel, untuk harga bimbel bisa cek aja di postingan IG Hore Digital ya. Di situ ada infonya kok. Kalau untuk yang sekarang 250.000 untuk yang paket bimbel SKD ya. Belajarnya nyampe hampir 1 jam kedinasan. Kita juga nanti ada buka yang TOEFL sama ada buka persiapan UTBK. Untuk yang TPS UTBK kan sekarang kisi-kisinya baru ya. Untuk yang UTBK cuma ada TPS doang. Ada lagi yang tanyakan? Oh ya, buat yang siswa, untuk yang peserta TO, untuk TO1 maupun TO2 masih bisa dikerjakan sampai tanggal 22 atau tanggal 23. Ada yang tanggal 22 dan tanggal 23. Jadi walaupun yang TO2 juga dibahas, kalian masih bisa mengerjakan lagi. Masih bisa dikerjakan, masih ada waktu. Jadi ya diharapkan kalian bisa langsung bisa nilainya lebih bagus lah, karena untuk TO2 kan yang bagian TWK udah dibahas, jadi setidaknya kalian udah ada gambaran, udah tahu KJ-nya kayak gimana, udah pembahasannya gimana, jadi bisa nilainya lebih bagus ya. Sama untuk record, kakak uploadnya mungkin besok pagi ya, karena di sini kakak lagi ada kegiatan, kalau nggak besok pagi, besok siang, tergantung jadwalnya gimana, soalnya kakak lagi di Bogor, bukan lagi di Jakarta, lagi di Bogor, kakak lagi nginep di hotel ya, di Style, karena kakak lagi ada kegiatan, agak padat, jadi tadi sinyalnya agak putus-putus di tempatnya kakak. Semoga aja recordnya aman. Terus buat yang buat yang belum bisa login, coba di list aja namanya di grup ya. Kan kakak udah bilang coba list di grup, atau enggak mungkin nanti kalian coba login lagi, ada yang type ya. Ingat untuk username-nya itu nomor WA kalian yang kalian isi di Google Form, bukan masukin email kalian atau masukin nama kalian, bukan. Untuk username, nomor WA kalian yang kalian isi di Google Form, sama passwordnya itu tanggal lahir kalian ya, tanggal bulan tahun. Yang nanya prosedur bimbel giveaway, yaitu mulai hari Senin ada yang dapat hadiah giveaway yang sesuai dengan udah dipilih oleh Zul, admin dari tim RSA. Itu nanti hari Senin kegiatannya. Jadi nanti tunggu aja kegiatan di hari Senin, karena mulainya minggu depan ya kegiatannya. Terus ada lagi yang tanyakan, mungkin dari Man 10 atau dari siswa Bimbel Hore Digital. Untuk pembahasan lainnya ditunggu ya di hari Senin atau di hari Selasa, tergantung dari admin tim RSA. Untuk tryout 1 itu soal buatan tim RSA, untuk TO2-nya itu buatan Bimbel Hore Digital. Jadi nanti kalau untuk yang TO1, tunggu aja file KJ dan pembahasan dari tim RSA, sedangkan untuk TO2 nanti setelah live teaching dari Bimbel Hore Digital, nanti filenya akan di-share. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya, udah 1,5 jam lumayan. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin kakak tutup, atau mungkin kalau mau info lebih lanjut, bisa aja DM ke IG Hore Digital. Jadi kalau ada yang tanyakan mengenai paket program, mengenai event-event, bisa langsung DM aja IG Hore Digital, atau bisa tanya di grup-grup binaan Bimbel Hore Digital ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Hore Digital dan follow IG Hore Digital. Oke, kalau nggak ada lagi yang tanyakan, kakak tutup. Akhiri, terima kasih buat peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom
PWK dan Zoom pembahasan PTS kelas tugas pada malam hari ini dari jam 8 sampai sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih untuk Kak Yoga yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.